Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, demi lanjutkan kontrak, Sintayong tak tertarik latih negara lain. Tampil spektakuler di Liga, Dewangga rebut hati Sintayong. Sadil Ramdhani ditantang kembali ke skuad Garuda. Dan legenda Timnas buat geger supporter Garuda. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia resmi menjadi juara AFC Asian Cup 2023 usai mengalahkan Jepang di partai final. Laga final ini pun berjalan sangat sengit, di mana pertandingan ini sampai dilanjutkan hingga babak adu penalti. Timnas Indonesia akhirnya menang dengan skor 3-2 di game pertama. Lalu pada game kedua, Timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Jepang. Timnas Indonesia diwakili oleh duet Rizky Faidan dan Elka Cahya di babak final melawan Jepang ini resmi menyandang juara AFC Asian Cup 2023 yang baru pertama kali digelar sepanjang sejarah. Ini merupakan capaian membanggakan sebab Indonesia mulai menunjukkan kiprah apiknya dalam berbagai ajang level Asia. Selain itu, supporter pun menilai jika prestasi ini, Sintayong pun juga memiliki peran yang penting. Sebab dirinya berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 yang otomatis Timnas Indonesia juga mengikuti turnamen tersebut. Pada laga pekan ke-24 BRI Liga 1, PSIS Semarang sukses melibas Arema FC dengan skor 4-1. Hasil tersebut membuat PSIS naik ke posisi kedua klasemen menggeser Persib Bandung. Gol PSIS disumbangkan oleh Rian Ardiansyah dan Alfeandra Dewangga setelah masing-masing mencetak 2 gol. Sementara Arema FC hanya mampu membalas 1 gol lewat Charles Lokolingoy. Adapun 2 gol yang dicetak oleh Alfeandra Dewangga terbilang mengesankan, sebab semua dilesakan dari luar kotak penalti. Ini membuktikan bahwa itu kesengajaan dan kini bisa menjadi senjata baru. Pada kolom komentar ramai netizen yang menilai bahwa ia layak untuk kembali ke Timnas Indonesia. Ia dianggap bisa menggantikan Mark Locke yang mulai tergerus usia. Menarik dinantikan apakah pemain 22 tahun itu akan diandalkan Sintayong lagi di tim Merah Putih. Seperti yang diketahui, Asnawi Mangkualam kini resmi berseragam Port FC. Pemain berstatus Kapten Timnas Indonesia itu diumumkan menjadi bagian Port FC pada 26 Januari lalu. Belum lama ini, Port FC mengumumkan daftar squad beserta nomor punggungnya. Asnawi sendiri terlihat bakal mengenakan nomor punggung 6, dan ini tentu menjadi hal yang tak biasa bagi mantan pemain Jeonnam Dragons tersebut. Pasalnya, Asnawi sebelumnya lebih sering memakai nomor punggung 14. Nomor punggung 14 di klubnya kini dipakai oleh Tirasak Poi Pimai. Sementara itu, Asnawi masih memiliki sedikit waktu untuk beristirahat sebelum menjalani debutnya bersama Port FC. Pasalnya mereka baru memiliki jadwal tanding pada tanggal 11 Februari mendatang. Akhir-akhir ini pelatih Timnas Indonesia Sintayong memberikan pernyataan mengejutkan. Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui bahwa dirinya sedang dihubungi agen untuk melatih timnas negara lain. Hal itu pun membuat supporter Garuda menggeruduk PSSI untuk memperpanjang kontrak pelatih 53 tahun itu. Di samping itu, Sintayong juga mengatakan jika dirinya pernah mendapatkan tawaran menggiurkan dari negara lain. Namun dirinya tidak menggubris tawaran tersebut karena ingin fokus mengembangkan Timnas Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun itu membantah rumor tentang kesiapannya membayar denda kontrak dengan PSSI untuk melatih negara lain. Ia menyatakan bahwa selama menjabat sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Saat ini, Coach Shin diberi target untuk meloloskan Timnas Indonesia ke babak 8 besar Piala Asia U23. Kabar mengejutkan datang dari sepak bola tanah air. Belakangan ini, para supporter Timnas Indonesia meminta PSSI untuk memperpanjang kontrak Sintayong. Hal itu dikarenakan pelatih asal Korea Selatan ini mampu memberikan progres apiknya untuk skuad Garuda. Sebut saja meloloskan Timnas Indonesia untuk pertama kalinya ke fase gugur Piala Asia hingga mendongkrak ranking FIFA tim Merah Putih. Walaupun demikian, salah satu legenda Timnas Indonesia Anjas Asmara tak puas dengan pencapaian ex-pelatih Korea Selatan itu. Bahkan menurutnya, Sintayong layak dipecat PSSI karena gagal memenuhi ekspektasinya. Dalam keterangan yang diunggah oleh Bung Toel, Anjas mengatakan jika Sintayong hanya minta pemain keturunan dan menyajikan permainan yang membosankan. Tentu komentar tersebut menjadi sorotan supporter Garuda.
Pernyataan tersebut dinilai kurang elok. Seharusnya orang yang bersatu sebagai legenda mendukung perkembangan timnas Indonesia dan memberikan kritik yang membangun, bukannya mengujarkan kebencian. Kabar menggembirakan datang dari pelatih FC Heerenveen Kees van Wonderen yang sudah mengizinkan sang pemain Nathan Choaon untuk mengambil sumpah WNI untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air Bung Ropan. Ia mengungkap bahwa belum tahu secara pasti kapan pemain 22 tahun tersebut mengambil sumpah WNI. Satu hal yang pasti, Nathan sudah mendapatkan lampu hijau dari sang pelatih. Nathan Choaon sedianya mengambil sumpah WNI pada Desember 2023 berbarengan dengan Jay Isis. Namun dirinya tak bisa menjalani prosesi tersebut karena aktivitas pada di Swansea City. Sekarang atau per Januari 2024, Nathan Choaon dipinjamkan Swansea City ke FC Heerenveen. Harapannya perpindahan ini tak hanya mempermudah proses naturalisasi Nathan Choaon, tapi juga menambah menit tampilnya. Satu hal yang pasti, kehadiran Nathan Choaon sangat penting bagi timnas Indonesia, tidak hanya untuk tim senior tapi juga U23. Beberapa waktu lalu, Sadil Ramdhani menjadi nama terakhir yang dicoret Sintayong dari skuadnya di Piala Asia 2023. Dirinya pun hanya bisa menonton rekannya mencetak sejarah yang berhasil lolos ke babak 16 besar di ajang tersebut. Di samping itu, pelatih Sapa FC Ong Kim Sui melihat Sadil menjadi pemain yang lebih baik usai momen tersebut. Memang alasan pencoretan Sadil Ramdhani saat itu tidak pernah diberitahu sama sekali oleh Sintayong. Meski begitu, Ong Kim Sui meminta anak asuhnya itu untuk memahami bahwa seorang pelatih memiliki rencana sendiri di level tim nasional. Mantan pelatih timnas Malaysia itu pun langsung menantang balik Sadil untuk menembus kembali ke skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia dan Vietnam akan bertemu lagi dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada Maret mendatang. Kedua tim ini tepatnya akan saling adu sikut pada tanggal 21 dan 26 Maret bulan depan. Jelang laga tersebut, media asal Vietnam yakni The Tao 24/7 menilai bahwa timnas Indonesia diunggulkan di dua laga tersebut. Media itu menyebut bahwa ada dua faktor yang membuat Garuda mampu mengalahkan tim berjuluk The Golden Star Warriors. Faktor pertama yakni kepercayaan diri Asnawi Mangko Alam CS meningkat usai Piala Asia. Dan faktor kedua yakni skuad arahan Sintayong yang dinilai akan semakin kuat. Alasan tersebut dikarenakan timnas Indonesia akan ketambahan amunisi lagi di skuadnya. Sebab itulah mereka akan semakin kesulitan untuk menghadapi permainan Garuda.